Shalom, selamat malam. Salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan untuk perjumpaan dan kebersamaan kita malam ini. Dan tentunya juga kita boleh menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaannya yang kita boleh terima dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan malam ini kita boleh ada sebagaimana adanya kita untuk menaikkan pujian syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Mari kita berdoa. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan, ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh syukur, kami datang kepadamu, baik selaku pribadi, baik sebagai keluarga, mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, dan untuk waktu dan kesempatan untuk boleh berada di hadirat Tuhan malam ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus, Engkau membimbing kami, menyampaikan kepada kami apa mau dan kehendak Tuhan bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan firman-Mu malam ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26.
Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Amin. Firman Tuhan. Siapakah yang menjadi prioritas dalam hidup ini? Siapakah yang menjadi prioritas dalam kehidupan ini? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita pada malam hari ini mengisahkan seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Ia bertanya tentang perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa yang disampaikan oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan ini? Pertama, Yesus menyatakan kepadanya untuk dia menuruti dan melakukan segala perintah Allah. Dan respon daripada orang kaya muda tadi adalah dia mengatakan, "Semuanya sudah aku lakukan. Jangan membunuh, aku tidak pernah membunuh. Tidak pernah berzinah. Tidak pernah bersaksi dusta. Menghormati ayah dan ibu." Dan tentunya perbuatan-perbuatan dan lagi yang sesuai dalam hukum Taurat. Dan ia pun juga mengatakan bahwa ia senantiasa menyatakan kasih kepada sesamanya. Luar biasa bahwa ternyata kehidupan orang muda kaya tadi adalah kehidupan yang boleh dikatakan nyaris sempurna. Nyaris sempurna dalam arti bahwa ia sukses dalam menggapai apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduannya. Ia mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Di samping itu, dalam kehidupan keberimanannya ia dapat menunjukkan ketaatan dalam menaati kehendak Tuhan dalam hidupnya.
Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ketika Yesus kemudian mengatakan, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jual milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Dan kemudian datanglah dan mengikut aku." Nah, saudara-saudara, mendengar pernyataan ini, kita mendengar pembacaan kita tadi mengatakan, orang kaya ini menjadi kecewa. Ia menjadi kecewa ketika Yesus meminta dia untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Bagaimana mungkin hasil jeripaya yang sedemikian lama harus dihabiskan, harus dibagikan bagi orang lain yang tidak berjeripaya atas apa yang dikerjakannya. Ia menjadi kecewa oleh karena tuntutan ini, bagaimana mungkin ia dapat penuhi. Hartanya begitu banyak. Dan bagi dia, dengan harta inilah, ia dapat menikmati dan menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan tadi bahwa nyaris kehidupan orang ini sempurna. Namun ketika ia mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan kepadanya, Yesus mengatakan dalam pembacaan kita tadi, "Jikalau engkau hendak sempurna," itu berarti kalau dia mengikuti kehendak Tuhan, boleh dikatakan dia sempurna. Ia dapat membagikan hartanya kepada orang-orang miskin dan mengikut Yesus. Namun bagi orang kaya muda tadi, sulit untuk dapat melakukan itu. Ia lebih menyayangkan harta yang dimilikinya daripada apa yang menjadi kehendak Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tema kita malam ini, siapakah yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Atau apakah memang kita tidak boleh kaya dalam kehidupan ini? Di sini kita mendapati satu pernyataan atau satu pilihan yang mungkin sangat dilema bagi sebagian orang. Bagaimana kita menempatkan segala potensi, harta, kedudukan, dan jabatan kita di bawah kehendak Tuhan. Dengan kata lain, prioritas kehidupan kita adalah untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Itu yang harus menjadi prioritas kehidupan kita. Bukan berarti hal lain adalah hal yang tidak kita butuhkan. Tentu tidak demikian. Tapi bagaimana kita menempatkan segala apa yang kita miliki pada diri kita di bawah daripada kehendak Tuhan. Dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita jangan salah paham dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh firman Tuhan malam ini. Bahwa kalau begitu ternyata menjadi orang kaya itu susah masuk surga, tidak bisa masuk surga. Tapi ini sebuah case yang mengajarkan kepada kita bagaimana jangan sampai oleh karena harta dan kedudukan, jabatan atau berbagai predikat lain membuat kita tidak menempatkan Tuhan sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita. Hal lain yang mungkin dapat juga kita renungkan bahwa bagaimana kita melihat potensi, bagaimana kita melihat harta yang kita miliki, kedudukan dan jabatan yang ada pada kita, adalah dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ini juga hal yang sangat penting. Jadi kalau Yesus mengatakan menjual, atau bagaimana, artinya bagaimana kita melihat potensi-potensi itu, kekayaan kita, harta kita, dalam koridor dari apa yang dikehendaki Tuhan
Bagaimana kita menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh menjadi prioritas. Bahwa kita mau berbagi, kita menyatakan perhatian seperti apa yang dikehendaki Tuhan untuk sesama kita. Kalau ini menjadi berat bagi kita untuk melakukannya, maka tentunya saudara-saudara yang kekasih, sulit bagi kita untuk dapat mengikut Tuhan. Seandainya bahwa orang muda ini mengikuti kehendak Yesus dalam pembacaan kita tadi, Yesus mengatakan, engkau akan mendapatkan harta di sorga. Engkau mendapatkan kehidupan kekal. Artinya, menjadikan Yesus sebagai prioritas yang utama dari semua yang penting dalam kehidupan ini, termasuk harta, kekayaan, dan potensi-potensi kita. Maka tentunya saudara-saudara yang kekasih, kebahagiaan yang sesungguhnya akan kita miliki di dalam Kristus. Sebuah pembelajaran yang luar biasa malam ini, dengan berangkat dari perenungan firman Tuhan. Mari kita memaknai kehidupan ini dengan berbagai apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan itu merupakan tanggung jawab yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Bahwa ketika berkat-berkatnya itu dinyatakan bagi kita, bahwa di dalam berkat itu sendiri, Tuhan menghendaki kita memuliakan namanya dengan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita. Amin firman Tuhan. Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku.
takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita menaikkan doa syukur kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman-Mu telah menuntun kami untuk senantiasa menempatkan Tuhan lebih utama dari apa yang ada dalam kehidupan kami. Lebih mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dari segala kepentingan-kepentingan kami. Sungguh Tuhan, Engkau tahu kami merindukan untuk mendapatkan kehidupan yang semakin baik, terlebih kehidupan di dalam Tuhan. Dengan firman-Mu pada malam hari ini yang menuntun kami, kiranya kami dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa menjadikan apa yang menjadi kehendak Tuhan lebih utama dari segala apa yang ada dalam kehidupan kami. Apakah itu harta, kekayaan, potensi-potensi kami, kedudukan dan jabatan kami. Untuk kami pakai demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, melalui doa ini kami juga datang membawa seluruh hidup dan kehidupan kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu dalam menjalani hari hidup yang Tuhan anugerahkan, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah berbagai ladang pengabdian, di mana Tuhan tempatkan kami semua. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan, dalam berbagai kelemahan-kelemahan, dan juga dalam kondisi paparan COVID saat ini, menjalani isolasi mandiri. Kami yakin penghiburan, kekuatan, dan semangat Tuhan anugerahkan bagi mereka semua. Berkati kehidupan saudara-saudara kami yang juga sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Saudara-saudara kami yang berjuang untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Saudara-saudara kami yang diperhadapkan oleh berbagai kondisi, pergumulan, masalah pribadi maupun masalah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan selalu dialami. Kiranya semangat dan kekuatan serta hikmat daripada Tuhan membuat kami tetap semangat menjalani kehidupan ini di dalam apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan bagi kami. Berkati orang tua kami para lansia, juga anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka. Berkati pemerintah kami dalam terus berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID. Berkati seluruh tenaga medis dalam memberikan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah berbagai kondisi kelemahan, termasuk dalam menghadapi pandemi ini. Malam ini Tuhan, jikalau sebentar kami akan beristirahat, Tuhan kami mohon Engkau lindungi dan peliharakan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini, bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasi 10 Jawa. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini, senantiasa sehat, dan Shalom, Bongimelo.